Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi segala macam kondisi yang ada. Kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ya dengan kondisi yang seperti saat sekarang ini kita bermajelis di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, tempat yang mulia, tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga kita melanjutkan materi dari hadis arba'in sampai di hadis yang ke-34. Hadis ke-34 judulnya mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran. Bunyi hadisnya, An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat, mengetahui kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dicegah dengan tangannya. Nanti penjelasannya insyaallah selanjutnya. Fa in lam yastati' fa bilisani, kalau enggak bisa dengan tangan, maka cegahlah kemungkaran dengan lisan. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, kalau enggak bisa juga dengan lisan, maka minimal kita mencegah kemungkaran dengan hati kita. Menolak dalam hati, membenci kemungkaran tersebut dalam hati. Jangan sampai ridho dengan kemungkaran, apalagi mendukung mencintai kemungkaran. Wa dzalika ad'aful iman. Karena yang demikian itu, mencegah kemungkaran dengan hati itu merupakan selemah-lemahnya iman. Kalau dalam hati saja kita tidak benci terhadap kemungkaran, kita tidak menolak suatu kemungkaran, ya kita khawatir seberapa lemah iman kita, apalagi sampai mendukung kemungkaran, apalagi sampai mencintai atau memperjuangkan kemungkaran. Tentunya dipertanyakan kualitas imannya. Hadis ini riwayat Muslim, disebutkan dalam hadis arba'in yang ke-34. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan hadis. Hadis ini merupakan huwa min a'dhamil qawaidil Islam. Hadis merupakan prinsip yang sangat penting dalam Islam ya. Imam Nawawi, pengarang kitab hadis arba'in ini, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini memang hadis yang sangat penting, prinsip yang agung dalam Islam. Karena urusan mencegah kemungkaran, urusan memerintahkan kepada yang ma'ruf, amar ma'ruf nahi munkar, itu ibarat safinatu Nuh, kapalnya, perahunya Nabi Nuh. Perahunya Nabi Nuh itu siapa yang mau naik, ya selamat.
yang nggak mau naik di perahunya, maka akan binasa. Siapa mau selamat di dunia dan akhirat, ya amar ma'ruf nahi munkar harus dijalankan. Makanya ini menjadi pokok, ini menjadi prinsip yang agung, yang penting dalam Islam. Amar ma'ruf nahi munkar ini satu hal yang harus ditegakkan. Jangan sampai kita abai, ya melihat kemungkaran itu biarkan, terutama kemungkaran ya. Kalau menyuruh kepada yang ma'ruf, yaitu juga penting, tapi lebih penting adalah dalam hadis ini mencegah kemungkaran. Atau dalam suatu hadis yang pernah kita dengar ceritanya, mungkin dikenal dengan hadis Safinah, yang orang jahil naik kapal berada di dek bawah, orang yang soleh berada di dek yang atas. Orang yang di bawah ini kalau mau ngambil air harus ke atas dulu, ngelewatin orang-orang soleh terus. Tapi orang yang di bawah ini lama-lama berpikir, gimana kalau kita bolongin saja kapal ini, kan kita langsung dapat air. Kita lubangi kapal ini, kita cepat dapat air, nggak payah naik-naik ke atas. Seandainya orang-orang soleh yang di atas tidak melarangnya, maka ya binasa semuanya. Seandainya umat Islam ini tidak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya kita bisa mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala semuanya, mau yang soleh, mau yang fajir, mau yang fasik. Ya kalau tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka potensi azab Allah Subhanahu wa taala itu ya kepada semuanya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadis ini menjadi prinsip ya, kaidah yang agung dalam Islam. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab periwayatan hadis. Hadis ini ya kalau ada Quran, di Al-Quran asbabun nuzul, kalau di hadis itu asbabul urud ya. Sebab periwayatan hadis. Ini suatu ketika pernah terjadi di zaman Marwan bin Hakam ini, dalam sholat id ya. Sholat id itu kalau kita yang selama ini kita kerjakan adalah sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumat khutbah dulu baru sholat ya. Nah sholat id kan sholat dulu baru khutbah. Nah beliau berkesimpulan kalau sholat dulu sering ya, dari pengalaman beliau, kalau sholat dulu baru khutbah, jamaahnya pada pulang duluan. Habis sholat sudah pada yang pulang. Sehingga diakali bagaimana kalau khutbah dulu baru sholat id, sehingga khutbahnya datang semua, nggak akan pergi itu karena belum sholat. Nah, kemudian ditegur, ya, kenapa begitu? Ya, syariatnya yang dicontohkan itu sholat id adalah sholat dulu baru khutbah. Ya, alasan beliau ya seperti itu, supaya orang-orang itu mendengarkan khutbah, sehingga khutbahnya didahulukan seperti khutbah Jumat baru sholat. Nah, kemudian ada yang menegur, langsung ditegur. Ini syariat, nggak bisa diakal-akali. Ini ketentuan dari Rasulullah SAW. Sehingga siapa tadi yang meriwayatkan di sini, Abu Sa'id Al-Khudri, ya benar apa yang dikatakan yang menegur tadi, orang yang menegur tadi. Sehingga kemudian dia mengungkapkan hadis ini, man ro'a, siapa yang melihat kemungkaran maka segera, fal yughayyir itu artinya urutan, segera mungkin dicegah, kalau bisa dengan tangan, kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa dengan hati minimal. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke makna atau penjelasan dari hadis. Man ro'a minkum munkaron, barang siapa ro'a melihat minkum di antara kalian munkaron, kemungkaran. Man ro'a ini maksudnya adalah ru'yatul basariyah. Ada dua ya, ada ru'yatul basariyah, ada ru'yatul ilmiyah. Siapa yang melihat dengan mata kepalanya kemungkaran,
Atau bisa bermakna juga ru'yatul ilmiyah, siapa yang mengetahui. Dia nggak melihat dengan mata kepalanya, tapi mendapatkan info yang dapat dipercaya, si fulan melakukan kemungkaran. Karena memang untuk mencegah kemungkaran ini harus betul-betul bahwasannya yang melakukan kemungkaran melakukan memang. Kalau bisa kita melihatnya. Karena jangan sampai fitnah, baru hanya omongan-omongan orang langsung dinasehati. Padahal itu belum tentu melakukan. Sehingga di sini mencakup juga ru'yatul ilmiyah, mengetahui mungkin dari orang lain yang dapat dipercaya. Jadi siapa yang melihat atau siapa yang mengetahui betul-betul ada kemungkaran. Apa itu mungkar? Munkar adalah segala sesuatu yang dianggap buruk oleh syariat dan akal sehat, baik keyakinan, ucapan maupun perbuatan. Jadi keburukan atau kemungkaran ini kejelekan yang sesuai syariat. Kalau syariat tidak memandangnya sebuah kemungkaran, maka walaupun adat kebiasaan kita memandangnya, ada yang memandang bahwasanya itu mungkar ataupun kejelekan, tapi syariat tidak memandangnya. Nah, ini namanya mungkar. Jadi sesuatu yang dilarang ataupun yang buruk menurut syariat pertama, kemudian sesuai dengan akal. Kalau nggak ada dalam syariat, di akal sehat kita ini mungkar atau buruk atau tidak. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang melihat kemungkaran, mengetahui kemungkaran, sesuatu hal yang melanggar syariat, sesuatu hal yang dipandang buruk oleh syariat, maka ya fal yughayyirhu biyadihi. Yang pertama, hendaklah ia merubah, menghilangkan kemungkaran tersebut dengan tangannya. Menunjukkan urutan. Fal kalau dalam bahasa Arab ini tartib, litartib artinya urutan, segera, secepatnya. Ya, secepatnya atau sesegera mungkin, segera diingatkan kalau ada kemungkaran. Kalau mampu juga dengan tangan. Tangan ini maksudnya adalah ya kekuasaan, wewenang. Yang memiliki wewenang, yang memiliki kekuasaan, maka dia bisa menggunakan jabatannya, kekuasaannya untuk melarang, untuk mencegah kemungkaran. Ya bukan dengan tangannya, langsung dengan tangannya, tidak mesti. Kemudian menunjukkan perintah. Maaf ini tulisannya agak kurang. Asal dari perintah itu ya wajib. Asal dari perintah dalam kaidah usul fikih itu wajib. Maka mencegah kemungkaran adalah kewajiban. Apalagi kalau kita bahas di sisi azab tadi, hukuman ketika seseorang meninggalkan kemungkaran, maka azabnya luar biasa. Bapak Ibu mungkin pernah dengar kaum yang diazab menjadi kera. Kanu la yatanahawna an munkarin. Sebabnya mereka itu gara-gara nggak ada yang ingatkan. Mencari ikan di dari Sabtu. Nah, Sabtu untuk beribadah saja. Tapi ada yang melanggar, satu orang dibiarkan. Besoknya ada melanggar lagi, 2 orang dibiarkan. Sampai semuanya itu melanggar semua karena nggak ada yang diingatkan. Kanu la yatanahawna an munkarin. Azabnya mudah-mudahan tidak terulang dan sampai sekarang belum pernah terulang. Kalau banjir, badai, apalagi itu sudah berulang azab. Tapi kalau menjadi kera belum pernah terulang dan mudah-mudahan tidak terulang sampai hari kiamat. Azab yang pedih disebabkan adalah kanu la yatanahawna. Mereka tidak saling mengingatkan ketika salah satu di antara mereka atau sebagian dari mereka melanggar syariat. Kemudian fal yughayyiru biyadihi juga menunjukkan merubah atau menghilangkan. Merubah kemungkaran atau menghilangkan kalau bisa. Merubah itu misalnya kemungkaran yang besar dirubah menjadi kemungkaran yang lebih kecil. Ya.
Jadi kemungkaran yang besar kalau bisa kita rubah menjadi kecil atau bahkan sama sekali hilangkan. Maksud sudah ideal kalau bisa menghilangkan, tapi minimal kita mengurangi. Jangan lebih besar. Jadi mencegah kemungkaran, melarang orang, tapi nanti menimbulkan kemungkaran lebih besar. Nah, ini berarti hukumnya dilarang ketika itu. Ya, kita bisa pandang ya, kalau kita larang, kalau kita nasihati ini orang ketika mabuk, itu yang terjadi apa? Bisa jadi kemungkaran lebih besar. Kalau mabuknya hanya diam saja di situ, ketika kita nasihati, mabuknya makin merusak, makin mukul, makin menghancurkan. Nah, ini kan lebih besar kemungkarannya. Sehingga perlu dipertimbangkan. Kemudian faliwairu biyadi ini juga bermakna dengan tangannya atau dengan kekuasaannya, wewenang yang dia miliki. Seorang pemimpin maka bisa dengan kepemimpinannya untuk mencegah. Pemimpin negara, pemimpin daerah, termasuk sampai kecil pemimpin keluarga, memiliki wewenang untuk mencegah kemungkaran dengan tangannya, maksudnya dengan kekuasaannya. Kalau nggak bisa dengan tangan, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, fa in lam yastati fa bilisani. Maka dengan lisan. Nggak bisa dengan kekuasaan, nggak punya kekuasaan, bukan pemimpin juga, bukan nggak memiliki jabatan, apalah daya. Maka dengan lisan. Bisa kok dengan lisan. Maksudnya adalah ya tidak mampu ya. Fa in lam yastati ini kalau nggak mampu secara fisik. Secara fisik kita memang lemah. Yang berbuat mungkar orangnya kuat, masih muda. Sedangkan kita mungkin sudah tua. Kalau saya larang nanti kalau dia pukul gimana ini? Atau secara mental, ya. Secara mental ya tidak berani melarang, mengingatkan. Karena mungkin ilmunya yang kita kurang, kemudian masih ragu-ragu dan lain sebagainya. Maka dengan lisan, baik lisan sendiri ataupun lisan orang lain, ya kita enggak pekewo Pak ya bahasa Jawanya, enggan segan untuk mengingatkan, maka coba ajak saudara atau orang yang berpengaruh, tokoh, tolong bilangin ke si fulan biar tidak melaksanakan kemungkaran atau biar tidak melakukan kemungkaran. Termasuk juga dengan lisan itu tulisan. Ya, zaman sekarang perpanjangan lisan kita itu dengan tulisan, dengan jempol di HP, ya. Bisa dengan tulisan chat di WA, bisa di sosial media, bisa tulisan artikel, ya, yang kita menulis kemudian intinya di situ mengungkapkan pelarangan kemungkaran tertentu, ya ini bisa. Jadi tulisan itu bisa mewakili lisan kita. Dan saya kira ya sekarang ini zaman bagaimana sosial media, lisan kita sudah banyak diwakili oleh jempol kita ini, dengan chat, dengan tulisan. Jadi kalau nggak bisa dengan tangan, kekuasaan, maka ada alternatif kedua, dengan lisan ataupun dengan tulisan. Kalau seandainya juga tidak mampu, fa in lam yastati, dengan lisan juga tidak mampu, fa biqalbihi, dengan hatinya, di dalam hati mengingkari, ya, membenci dan menolak dalam hati. Ya. Hal ini menunjukkan bahwasanya menolak kemungkaran dalam hati tidak ada uzur bagi siapapun. Ya. Siapa yang nggak bisa membenci? Saya kira mampu saya. Tapi kalau lisan ada, kita nggak mampu dengan lisan. Dengan tangan apalagi. Tapi kalau dengan hati, semua insya Allah bisa. Semua manusia, semua kita bisa membenci, bisa mengingkari, bisa menolak dalam hati. Maka dalam hal ini tidak ada uzur bagi siapapun untuk tidak menolak kemungkaran, walaupun dengan hati. Jangan sampai kita diam saja walaupun dalam hati.
Jangan sampai mendukung apalagi. Karena ini menunjukkan iman yang paling rendah. Ya. Wadzalika ad'aful iman. Mengingkari kemungkaran dengan hati ini menunjukkan tingkatan iman yang paling rendah. Nah, kalau menolak dengan hati adalah menunjukkan iman yang paling rendah, lalu bagaimana dengan yang ridho, apalagi mencintai dan mendukung kemungkaran? Ridho dengan kemungkaran. Nah, ini dipertanyakan keimanannya. Membenci saja itu sudah lemah sekali iman kita, apalagi ridho dengan kemungkaran, apalagi mendukung kemungkaran. Ya jangan sampai melihat kemungkaran kemudian kita dalam hati mendukung, ya. Minimal dalam hati menolak. Saya nggak sepakat dengan itu. Saya menolak itu. Saya membenci itu dan saya berharap mudah-mudahan segera hilang, segera dientaskan kemungkaran itu. Ya ini dalam hati. Insya Allah kita semua bisa. Ya. Kalau bisa melihat kemungkaran kemudian dalam hati otomatis kita menolaknya, maka ini juga bagian dari keimanan. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah, kita masuk ke faedah hadis. Faedah yang pertama dari hadis ini merupakan landasan pokok dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun di hadis ini tidak disebutkan amar ma'ruf ya Bapak Ibu sekalian. Di hadis yang lain ada. Amar ma'ruf itu menyeru kemungkaran, menyeru yang ma'ruf. Kenapa pakainya ma'ruf? Ya, karena ma'ruf ini lebih umum. Jadi ma'ruf itu artinya kebaikan yang semua orang menganggapnya baik. Dan di dalamnya juga termasuk kebaikan yang dipandang syariat. Yang pertama kebaikan yang semua orang menganggapnya baik, mau muslim mau non muslim semuanya menganggap baik. Misalnya memberi makan anak yatim. Makanya Nabi SAW itu di awal-awal dakwanya itu ma'ruf gitu. Dia dikenal oleh musuh pun dia memang baik. Nabi itu terkenal adil. Jadi adil itu mau musuh atau teman atau siapapun menganggapnya kebaikan. Kita sepakat semua. Namanya keadilan itu baik. Memberi makan fakir miskin itu baik. Menurut akal manusia semuanya, mau yang muslim ataupun non muslim, memberi makan anak yatim itu baik. Keadilan, sifat adil juga baik. Jujur itu baik. Gak hanya menurut syariat saja, tapi menurut orang tidak memiliki agama sekalipun juga itu kebaikan. Kalau khair ini juga artinya baik, tapi khusus kebaikan yang dipandang baik oleh Allah saja. Misalnya kita sholat, menurut syariat baik, menurut Allah baik, tapi menurut non muslim ya belum tentu baik. Baca Quran baik menurut Allah, menurut syariat, tapi menurut umat selain Islam bisa jadi bukan baik itu. Nah itu namanya kebaikan al-khair kalau dalam bahasa Arab menurut syariat. Amar ma'ruf, kita kembali bahwasanya memerintahkan kepada yang ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf, yang baik-baik, dan nahi mungkar, mencegah kemungkaran, khususnya dalam hadis ini menjadi landasan. Ya. Urutannya tadi tangan, lisan, sama hati. Ya. Lebih fokus kepada kemungkaran. Memang dalam hadis ini memang lebih fokus kepada kemungkaran. Masalah ma'ruf nggak disinggung karena memang pada umumnya mencegah kemungkaran itu jauh lebih berat, lebih susah dibandingkan menyeru kepada yang ma'ruf. Ya. Kalau menyeru kepada yang ma'ruf, ya mungkin menolak tidak apa-apa, nggak dirasakan. Tapi kalau mencegah kemungkaran, ya itu biasanya resikonya lebih besar. Ya. Dimusuhi, dibenci, bisa jadi, dan lain-lainnya. Sehingga memang hadis ini fokus kepada
mencegah kemungkaran. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, faedah dari hadis ini kewajiban mengingkari kemungkaran bagi setiap muslim sesuai dengan kemampuannya. Maaf, salah ketik lagi. Kewajiban mengingkari kemungkaran bagi setiap muslim sesuai dengan kemampuan. Ya, mampunya dengan tangan, laksanakan. Mampunya dengan lisan, juga laksanakan. Mampunya dengan hati, ya ini harus. Kalau ini harus dilaksanakan. Mengingkari kemungkaran dengan hati. Dengan tangan, misalnya kebijakan. Kalau dia punya wewenang seorang pemimpin, maka tinggal tanda tangan. Bisa Pak ya? Tanda tangan pelarangan Homer misalnya. Maka itu tangannya, itu kekuasaannya. Yang dia pakai berarti itu jauh lebih bermanfaat. Maka inilah dakwahnya ataupun peluang pahala yang besar bagi seorang pemimpin. Kalau dia bisa gunakan kepemimpinannya untuk mencegah kemungkaran, ya, walaupun dengan hanya tanda tangan saja, itu luar biasa pengaruhnya, efeknya di masyarakat, dan tentunya pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau kepemimpinannya, kekuasaannya, wewenangnya digunakan untuk membela kemungkaran, membela yang hal-hal yang mungkar, bahkan melindungi kemungkaran, ini juga adabnya juga berat. Dengan kepemimpinannya, kemudian dia melindungi kemungkaran, mendukung kemungkaran, bahkan menimbulkan kemungkaran, tentunya azab Allah Subhanahu wa taala pedih, dan efeknya di masyarakat juga luar biasa. Efek dari mendukung kemungkaran. Keputusan vonis hukum, ya, ini pemimpin, kepala bagian, lembaga keamanan yang bisa, ya. Biasanya kepala keluarga juga termasuk, ya, pemimpin keluarga yang punya kekuasaan untuk mengatur, mencegah kemungkaran yang ada di keluarga. Tentunya sekali lagi, ya, kepala keluarga sebagai seorang pemimpin harus lebih atau banyak-banyak belajar, banyak mendalami agama, sehingga nanti tahu mana yang mungkar, mana yang ma'ruf. Bagaimana mencegah kemungkaran kalau kemungkarannya nggak tahu? Nggak tahu kalau itu suatu kemungkaran. Meninggalkan sholat misalnya dalam keluarga, ada anggota keluarga yang meninggalkan sholat, ya tidak dianggap mungkar itu, tidak dianggap suatu kemungkaran. Bagaimana mencegahnya? Tentunya yang memiliki ilmu, ya, yang paham betul bahwasanya sholat adalah kewajiban yang harus ditegakkan. Ketika ditinggalkan itu kemungkaran, dan seorang pemimpin, ya, hendaknya menjalankan kepemimpinannya dengan melarang, mencegah yang namanya kemungkaran. Dengan lisan, tadi sudah, ya, lisan itu dengan penjelasan langsung, dengan lisan kita ngomong, kita nasihati. Tentunya menjaga kerahasiaan, jangan di depan umum. Mencegah kemungkaran, ya, kalau bisa sembunyi, jangan di depan umum. Kemudian dengan tulisan, lisan ini juga diwakili dengan tulisan. Ya, tulisan dilarang apa, ya? Dilarang buang sampah sembarangan. Nah, ini kan upaya untuk mencegah kemungkaran. Dilarang banyak, ya, biasanya di larangan-larangan. Nah, ini dengan tulisan. Nah, ini perpanjangan dari lisan atau mewakili lisan. Kemudian dengan hati, membenci dan tidak meridhoinya. Tadi sudah, ya. Minimal kita tidak minimal membenci dalam hati kita itu suatu kemungkaran. Menolak, ya, berharap kemungkaran itu segera hilang. Nggak sanggup dengan tangan, nggak sanggup dengan lisan, maka, ya, dengan hati. Karena ini, ya, selemah-lemahnya iman, ya, maka bagaimana kalau sempat sampai meridhoinya, apalagi mendukung, mencintai, maka tentunya ini perbuatan dosa. Walaupun nggak ngapa-ngapain, cuman apa?
Cuman mendukung saja dalam hati, ini juga perbuatan dosa. Sama. Walaupun cuman menolak dalam hati kita berpahala, itu masuk bagian dari iman. Mendukung dalam hati, mengiyakan dalam hati, meridhoi suatu kemungkaran, itu juga berdosa. Jadi dosanya hati. Kalau pahalanya amalan hati itu banyak, ya amalan hati itu banyak niat, tawakal, takut kepada Allah. Termasuk ini. Termasuk penolakan, membenci dalam hati, membenci kemungkaran dalam hati, ini juga amal, ini juga ibadah, dapat pahala. Dan mencintai atau menerima, meridhoi kemungkaran juga mendapatkan dosa, walaupun kita nggak bergerak, walaupun kita nggak ngapa-ngapain. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya, pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ini ayatnya sebagaimana kita contohkan tadi, sebuah perahu ya. Ini ayat tadi nih, surah Al-Maidah ayat 78 79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, yang dilaknat menjadi karena tadi itu Bani Israil. Terlaknat ya, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Bani Israil ala lisan Daud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena mereka berbuat maksiat. Maksiatnya apa tadi? Satu, melanggar dibiarkan. Dua, melanggar dibiarkan lagi. Ya urus masing-masing. Orang bahasa zaman sekarang itu emang urusan lo, emang masalah buat lo gitu ya. Orang melakukan kemungkaran ya memang dia, tapi itu masalah kita semua, masalah umat. Jadi kalau satu kalau melakukan kemungkaran, kenapa kita open, kenapa kita cegah? Ya karena dampaknya untuk semua. Seperti orang bodoh, orang jahil tadi yang di bawah, di dek kapal bagian bawah, orang soleh di atas. Kalau orang solehnya diam saja, nggak dilarang, ya mati semua, binasa semua. Ya kenapa itulah kita semangat berusaha mencegah kemungkaran sekecil apapun. Kanu la yatanahawna 'anil munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Labi sama kanu yang malu yaf'alu. Ya, sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Banyak contoh-contoh lain yang menjadi pelajaran bagi kita di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang meninggalkan kemungkaran. Kalau kisah ini ya sampai itu yang mengetahui kampung tetangga ya, kampung tetangga orang yang mereka ingatkan, pernah mereka ingin diingatkan. Tapi yang mengingat itu bukan dari kampung yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengingat itu orang yang keluar dari desa tersebut, dari kampung tersebut. Sempat mereka kecarian, kemana ini? Satu kampung nggak pernah keluar. Pada kemana ini? Satu kampung nggak keluar semuanya. Ternyata Allah azab menjadi. Dulu mereka pernah diingatkan, ya, tapi ya begitu jawabannya. Urusan masing-masing. Dan yang mengingatkan yang sudah berusaha untuk mencegah walaupun tidak diindahkan, itu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi alasan bagi kita nanti kita sudah mencegah. Kalau sudah ada usaha untuk mencegah, maka itu juga yang akan menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah tidak ada lagi orang yang berusaha untuk mencegah kemungkaran, ya ini sudah sah azab turun. Tapi kalau masih ada orang yang semangat untuk mencegah kemungkaran, nah itulah yang menahan. Yang menahan azab Allah Subhanahu wa taala itu masih adanya orang-orang muslihun, orang-orang yang mau memperbaiki, orang-orang yang mau mengingatkan. Kita bersyukur dan mudah-mudahan kita bagian dari muslihun yang senantiasa open dengan keadaan sekitar. Kalau ada kemungkaran kita cegah. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ada di sini rambu-rambu nahi mungkar. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam mencegah kemungkaran. Yang pertama, niat ikhlas
ya didorong dengan rasa cinta dan kasih sayang. Jadi mengingatkannya itu memang kita cinta saudara kita, jangan sampai saudara kita itu nanti masuk neraka gara-gara kemungkaran, sehingga kita ingatkan. Jadi bukan karena dendam, bukan karena benci, ya. Tapi karena memang kita sayang dengan saudara kita, jangan sampai dia terjerumus, jangan sampai dia tersesat, ya kita tolong, kita ingatkan. Kemudian memiliki ilmu terkait perkara yang diingkari. Nah ini butuh ilmu, nggak semua orang bisa mengingkari. Kalau mau mengingkari meninggalkan sholat, kemungkaran meninggalkan sholat, sedangkan dia meninggalkan sholat, ya gimana mau mengingkari? Dia sendiri meninggalkan. Bukan seorang pemimpin keluarga mau mengingatkan anak-anaknya, ayo sholat, sedangkan dia tidak sholat. Nah ini ilmunya yang kurang, sehingga harus paham betul tentang ilmu yang mau diingkari itu. Jangan-jangan yang kita ingkari, yang kita cegah kemungkaran, yang kita katakan mungkar, sedangkan dia berada di kebaikan. Kemudian dahulukan nasihat yang baik dan rahasia. Jangan di depan umum. Ya, kalau kita mengingatkan saudara kita ya baik-baik. Kalau bisa sembunyi, jangan di depan umum sehingga mengurangi kemuliaan. Kemudian kemungkaran yang nyata bukan fitnah, bukan kabar buruk. Kemungkaran itu memang tadi dilihat ya. Kalau bisa kita yang melihat atau memang info yang jelas yang dapat dipercaya. Jangan sampai kita menghukum orang, memvonis orang itu karena sumbernya adalah kabar-kabar, sedangkan dia tidak melakukan. Ya, jangan sampai fitnah. Harus dipastikan kemungkaran itu dilakukan. Kalau nggak dilakukan, ya nggak bisa. Ya, jangan sampai. Tidak tajasus. Nah ini, karena yang pertama tadi kasih sayang, cinta kita kepada saudara kita, ya nggak mungkin ini tajasus itu memata-matai. Selalu dicari kemungkarannya, selalu dicari kesalahannya, dicari-cari kesalahannya. Nah ini biasanya karena dendam, karena unsur-unsur lainnya. Nah ini yang tidak sehat. Tidak tajasus, tidak mencari-cari kesalahannya. Kalau memang nggak kelihatan kesalahannya, nggak usah dicari-cari. Ya, kita memang tujuannya untuk menghilangkan kemungkaran. Kalau dia berbuat dosa, nggak ada yang lihat, ya nggak usah dicari-cari. Berbuat dosa sembunyi-sembunyi, maka nggak bisa dijatuhkan, nggak bisa berlaku hukum ini. Ya. Tidak menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, tadi contohnya orang mabuk dinasihati, langsung dinasihati, malah lebih besar lagi kemungkarannya. Ya, maka ini perlu dipertimbangkan. Mencegah kemungkaran itu mengurangi, kalau bisa kemungkarannya lebih kecil lah, atau hilang sama sekali. Jangan sampai mencegah kemungkaran nanti mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Contohnya dalam ayat, dalam kaidah usul fikih juga ada. La tasubbul ladzina kafaru. Jangan kau mencela Tuhannya orang-orang kafir. Larangan mencela Tuhannya orang-orang kafir. Kenapa? Fayasubbullah. Nanti mereka mencela Allah Subhanahu wa taala karena ketidaktahuan. Jadi kita larangan untuk mencela Tuhannya orang-orang kafir itu supaya mereka tidak mencela Allah. Kan pasti balas. Kalau kita mencela Tuhan mereka akan mencela Tuhan kita, Allah. Berarti kita membuka peluang untuk orang menghina Allah. Nah ini menimbulkan perkara atau masalah yang besar, menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Sama diambil dari ayat ini kaidah usul fikih, ya untuk menghilangkan kemungkaran itu, ya syaratnya adalah tidak menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau dia, contohnya saya paling gampang tadi, orang mabuk diam saja. Ya, kalau kita nasihati ketika itu juga dia akan marah-marah, akan mukul orang, membahayakan, itu lebih besar kemungkarannya ketimbang saat di awal dia cuma diam saja, kemungkaran itu dirinya sendiri, tidak berusaha. Ya. Nah ini tentunya perlu dipertimbangkan. Yang ketujuh, bukan perkara khilafiyah. Bukan perkara khilafiyah. Jadi urusan yang perbedaan khilafiyah jangan ditegakkan nahi munkar. Ya, ada yang sholatnya pakai bismillah kunut misalnya. Kunut, ada yang enggak kunut, kemudian yang enggak kunut diingatkan. Ya. Diingatkan enggak sah sholatnya.
kemudian macam-macam, ya seolah-olah nahi mungkar, mencegah kemungkaran, ini nggak boleh, karena itu perkara khilafiyah. Jangan sampai ya kita nggak tahu ilmunya, kemudian dia nggak kunut di apa ya, yang sholatnya nggak menggunakan kunut di warning, di nahi mungkar, ini nggak boleh, karena itu perkara khilafiyah, nggak boleh di situ. Terakhir, bekerja sama dengan pihak terkait, khususnya perkara yang besar. Kalau kita nggak sanggup urusannya besar, maka ya, bekerja samalah dengan pihak terkait yang mampu untuk menjalankan, mendirikan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka di Saudi itu ada namanya Hizbah, polisi khusus amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi Hizbah namanya, tugasnya itu memang polisi amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau di Aceh mungkin mirip-mirip polisi syariah, mirip kan? Seperti itu. Nah, ini dibutuhkan. Kalau ada lembaga seperti ini maka sangat membantu. Kalau tidak ada yang keamanan dan lain sebagainya, yang berwenang, punya wewenang untuk mencegah, negara kita punya tentunya keamanan untuk mencegah kemungkaran, khususnya kemungkaran yang sifatnya besar, dampaknya juga besar. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dari penjelasan kita pada malam hari ini di hadis yang ke-34. Temanya adalah mencegah kemungkaran. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.